Jul, lu punya fetish gak? Ya tapi kan bisa jadi orang mengalami tapi belum menyadari. Oh, bisa jadi loh. Gua jujur masih belum bisa paham sih. Gue nggak ngejudge, tapi gue nggak bisa membayangkan gue diri di posisi itu. Fetish itu akan menjadi bermasalah ketika itu sudah mengganggu hidup normal seseorang. Udah pada tahap addicted. Nah, jangan lupa kita duduk dalam nama. Agak-agak ya. Enggak. Ini adalah salah satu podcast Hello God on topic terabsurd yang pernah ada. Teman-teman Hello God, welcome to Hello God on topic bareng gue Julius dan Andre Tunggal. Gue pengen mau begini-begini juga, cuman kayaknya Iya, emang susah mindahin kameranya. Cuman kamera pertama doang, kemuliaan di gue. BTW kok udah lama ya kita nggak kesini. Kemarin minggu lalu kita on the road, episode spesial kita lagi bareng komunitas di Telugong. 2 minggu lalu bareng Bro Christopher Tapi Heru di sini juga, tapi itu bertiga, dan hari ini kita kembali berdua. Iya. Teman-teman, mohon maaf buat teman-teman karena hot kita masih di studio dadakan. Tapi tenang saja, dalam beberapa waktu ke depan akan segera kita punya studio baru, dan thanks buat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Dan doakan terus supaya pelayanan Hello God ini on topic menjadi berkat dan membahas begitu banyak hal-hal yang gak bisa dibahas di gereja. Betul, dan tentunya untuk teman-teman jadi berkat. Haleluya. BTW, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita, sosial media kita, Instagram, TikTok, dan Spotify. And satu lagi saudara. Dia mau sombong, saudara-saudara. Dia mau sombong ya. Bukan sombong. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita diberikan kesempatan dan juga sebuah cara untuk sekarang Hello God sudah ada di Noise Podcast. Baik, teman-teman silakan boleh, kalau teman-teman udah terbiasa dengan platform Noise, silakan teman-teman bisa membuka di Hello God ya, karena kita sudah ada di sana di Noise, dan teman-teman bisa menikmati konten-konten kita. Betul. Bukan hanya di Spotify tapi juga di Noise. Doakan kita bisa menjadi top chart dari Noise Podcast. Haleluya. Baiklah. Baiklah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Balik lagi di episode hari ini, teman-teman udah lihat thumbnail, kita akan membahas satu topik yang sangat sensitif ya saudara-saudara. Yang sangat sensitif ya. Ya, karena hari ini teman-teman kita membahas satu topik yang tadi ya jujur ya, waktu ide ini termuncul, langsung gue cari. Siapa pendeta, hamba Tuhan, atau kekristenan yang membahas tentang topik ini. Dan hasilnya adalah tidak ada, saudara-saudara. Jujur itu reaksi spontan gue, karena gue nggak nyari itu, gue nyari artinya, gue nyari risetnya, ternyata make sense juga. Kenapa tidak ada yang pernah bahas, saudara-saudara? Karena ini sesuatu yang kink, tahu kink gak? Raja. K-I-N-K, bukan king. King itu kink, kayak unik aneh gitu. Kayak sesuatu yang nggak, kayaknya agak sulit tuh kalau misalnya kita bayangin dibahas di forum rohani gitu. Forum rohani, benar. Ini sebenarnya sering dibahas di dunia psikologi ya, sebagai sebuah kelainan. Di dunia kekristenan, apakah pernah dibahas? Tadi kata lu tidak pernah, saudara-saudara. Lu pernah sempat penasaran nggak kenapa nggak pernah ada yang bahas? Karena mungkin ini weird ya. Pertama ini weird, dan kedua ini ada berhubungan dengan sexual things ya, dengan seks, dengan itu. Dan itu juga tidak terlalu sering dibahas di dalam kekristenan ya. Yang kedua, itu kelainan dalam dunia sexual things kan? Iya, sebuah kelainan seksual. Dunia seks aja jarang dibahas, apalagi kelainan dalam dunia seks, itu lebih nggak dibahas lagi. Tapi teman-teman koreksi ya, kalau misalnya memang udah ada yang membahas, ya sejauh yang kita memang sudah cari nggak ada yang bahas. Tapi ada satu dulu podcaster yang belum bertobat pernah membahas hal ini. Nggak usah promosi diri sendiri. Itu podcast sudah jebol. Gue juga bisa promosiin konten gue pernah bahas itu. Tapi anyway ya gitulah, pokoknya intinya tentang fetish teman-teman semua. Fetish, F-E-T-I-S-H. Yes, fetish. Apa itu fetish? Banyak yang nggak tahu loh, serius. Banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu. Cuma gue rasa ya istilah ini lumayan terkenal loh. Lumayan terkenal di dunia gaul,
Tapi mungkin sebagian teman-teman yang menyaksikan ini juga mungkin tidak tahu dan Anda lagi cari tahu, dan kita kepengen semangat Hellogat muncul sebagai teman yang memberikan perspektif yang benar. Betul. Karena kita tahu bahwa ini nih ada, kita nggak bisa menutup mata bahwa fenomena fetish itu sudah mulai lumrah dibicarakan oleh banyak orang. Teman-teman di luar sana. Teman-teman di luar sana. Ya, oleh banyak orang dan oke. Mari kita bicarakan soal fetish. Betul. Teman-teman pertama-tama dulu tadi bagi yang belum tahu fetish itu apa, jadi supaya kita lebih ilmiah dikit nih kok, gue mengutip sebuah jurnal yang ada dari Psikologi Universitas Gajah Mada. Ini jurnal Sate dulu bukan? Bukan. Bukan. Sayangnya ini bukan Sate dulu. Ini adalah jurnal ilmiah. Ada anak Gajah Mada yang langsung komen di belakang. Ada yang langsung bangga di sini. Cuma kameranya tidak bisa mengarah ke dia. Jadi ini anak Untar, anak Gajah Mada, anak Petra. Waduh. Gue hampir pikir dia bakal sebut yang lain, cuma Petra it's nice. Nah, jadi kan S1. Oh iya benar. Enggak, sorry, gue mikir ke satunya. Gue mesti gaya dulu S2 gue. Bagus. Kalian belum kan? Oh, masuk. Oke, balik ke fetish. Oke, lanjut. Jadi fetish itu adalah nih menurut Kafka ya. Tahun 2014, fetish merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respons seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia atau bukan bagian tubuh non genital. Seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu dan dapat berujuk kepada benda mati. Jadi dalam bahasa sederhana, fetish itu adalah sebuah fenomena yang muncul ketika ada seseorang melihat sebuah objek non-seks. Yes. Jadi objek non-seks. Betul. Objek, entah itu bisa berupa baju, benda, organ tertentu non-genitalia. Tapi kemudian bisa dalam istilah zaman anak zaman now tuh bisa sange. Waduh, gitu. Menarik, benar. Bisa terangsang. Mohon maaf, teman-teman, ini bahasanya agak vulgar, tapi kita percaya bahwa kita ada di tengah-tengah. Kita nggak usah tabu membicarakannya. Iya. Kita membicarakannya dengan apa adanya, belak-belakan, ya. Betul. Bahkan tadi gue bilang sama teman-teman, please nggak usah ngomong ini sama gue. Gue pengen benar-benar kita obrolan apa adanya gitu ya. Berarti ini adalah respon natural nih di pembicaraan. Iya. Jadi ini respon gue juga yang gue ya oke lah bahasa sorry once again sange dan itu kayak buk gitu ya. Oke kita bahas lah Iya, pokoknya terangsang ya ketika lu melihat benda mati. Jadi mungkin kalau menurut studi juga tadi katanya lebih sering terjadi di laki-laki dibandingkan perempuan. Iya, ada terjadi pada perempuan, tapi lebih banyak dominan terjadi pada laki-laki. Betul. Itu karena mungkin respon laki-laki lebih agresif ya soal masalah sexual things. Iya, banyak yang bilang cowok itu kan visual. Lihat gitu. Jadi otomatis berarti ruang audiovisual di kampus tuh punya cowok ya? Oke, enggak. Jadi bukan. Nah, selain itu karena cowok visual dia bisa melihat sesuatu, terus satu sisi dari awalnya lu kayak kalau lu lihat seorang wanita lu tertarik itu wajar gitu loh. Oh, ini wanita parasnya indah. Gitu kan. Tapi yang tidak wajar adalah ketika dia berubah menjadi yaitu lu bisa terangsang secara seksual karena lu melihat sosok perempuan biasa aja gitu atau dia menggunakan pakaian khusus. Nah, tipe-tipenya itu banyak. Nah, karena sudah disiapkan oleh Adi tadi tipe-tipe apa nih? Tipe-tipe fetish yang aneh, yang tidak wajar, yang bahkan membuat gua dan saudara Andre di sini kaget. Nah, ini Adi udah siapin kartunya nih. Boleh kita show coba di kartunya dibagiin ke kita. Mau ditaruh di tengah atau ke Andre dulu atau ke gua dulu ya? Aja. Oh, ke gua dulu. Nice. Atau kita bagi dua aja ya? Oh, boleh tuh, pat. Ada berapa sih kartunya? Tadi gue yang print, tapi gue nggak lihat gitu loh isinya. Jadi lu sambil ngeprint. Sambil ngeprint sambil lihat dosa. Lihat dosa. Nggak kayak gitu ya. Menurut lu ada yang seunik apa atau seaneh apa nggak bisa bayang nggak? Mempersiapkan diri untuk yang unik sih, tapi memang jujur blank aja gitu. Karena kayak ini kayak satu dunia yang tidak pernah muncul aja gitu, tidak pernah tahu. Ini berapa? Ditutup nih. Ada 6. Teman-teman bagi 2 ya, bagi 3 ya, bagi 3 ya, 3 ya. Kameranya mana di?
Ya, Tengah yang ya. ini ya teman-teman ya. Ini gua ambil Bagi 3, lu ambil 3 ya. Ya. Ini diacak kan? Diacak ya. Oke. Satu kartu ini di antara kita berdua akan ada yang beruntung mendapatkan 1 kilogram emas. Oke, sweet dulu dong. Dulu siapa duluan? 1, 2, 3. Oke, lu dulu. Yang kalah duluan. Oh, yang kalah duluan. Oh, emang ini kan maksud dan tujuan Anda. Lain kali kalau lu sweet, lu tuh mesti jelas di awal. Yang menang gimana atau yang kalah gimana gitu loh. Itu berarti mesti jelas. karena lu menang, lu dapat kuasa aja, kurang ajar. Oke, lanjut. Jadi jangan lupa kita duduk dalam nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Julius. Oke, saudara-saudara, inilah tipe yang pertama yang gue cek. Ini gue nggak tahu cara baca ya. High school girl fart smell. Ini kalau ada gambarnya nggak ada gambarnya. Gila. Ini kayaknya dijual deh. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya apa ini? Pokoknya ini kayak di online shop gitu. Bau dari kentut anak SMA. Wow. Itu apaan? Itu apa? Ini sih parah sih. Jadi maksudnya cium bau kentut, terus bisa terangsang secara seksual. Coba lihat lagi dong. Terus dikasih itu lagi anak SMA lagi. Wah, hah? Seriusan? Gambarnya sih kartun teman-teman semua. Gambarnya kartun about this time. Product size, ada volumenya, item. Jadi maksudnya formnya. cium bau kentut anak SMA menjadikan seseorang terangsang secara seksual. Wih, adik gini adik. ada. Oke, taruh sini. Fenomena. Oke. Silakan. Agak-agak gitu ya. Lanjut ya. Oke, Apa tuh? berikutnya. Oke. Ini gak bakal di-cut nih ya. Oh my goodness. Itu tadi ketawanya ini banget loh. Jadi fetisnya adalah Apa? ketek selebriti. Ketek selebriti. Ini siapa? Oh, akun IG gitu. Iya, jadi akun dia sengaja taruh ketek-ketek para selebriti. Hah? Iya. Dia naruh di account nih. Iya, berarti dia masukin dong di akunnya. Gue pikir ini kayak satu orang loh. Enggak. Jadi ketek beragam orang di. Ya ampun, ini disensor nih nanti namanya, bahaya ini. Iya, sensor namanya ya. Tapi 77.000 followers lu. Gila sih, Instagram tapi Hello 77.000 God, Instagram Hello God aja belum nyampe segitu, gengs. Jangan lupa follow IG Hello God. 77.000 followers. Gokil. Ternyata ada ya fetish ketek. Tapi fetish ketek setahu gue yang paling umum. Banyak orang-orang tahu, bahkan di beberapa podcast sering dibahas. fetish ketek sama fetish jempol. Kayak fetish kaki ya. Iya. Beda hal kalau orang tertarik ya. Maksudnya kayak, oh iya dia keteknya bagus, cuma ya udah. Tapi kan baru-baru ini ada si siapa tuh diundang tuh di Deddy Cahyadi. Deddy Cahyadi. Si Deddy Cahyadi kan undangin siapa cewek Satu TikToker kayak, ya, TikToker live stream, gamer jadi gitu. mereka ngomongin soal masalah ketek hitam, ketek putih, ya ampun. Gua waktu dengerin itu gua sampai mabok gua. Aduh, ya ampun, gini amat ya, berapa menit cuma habisin soal ketek lu hitam atau putih. Makanya zaman sekarang kan ada banyak produk yang membuat, ya jadikan ketiakmu putih seputih matahari atau nggak sinar surgawi. Oke, lanjut. Lanjut. Formicophilia. Ada gambar cewek dan laba-laba. Samar gue belum baca. Itu Formicophilia. itu apa? Fetish ini terangsang jika ada serangga kecil menyengat mereka. Sorry. Gue paling benci laba-laba. Terus habis itu lu tiba-tiba ngomong serangga kecil menyengat. Itu gue takut banget. Tanpa merendahkan, coba buat gue pribadi gue langsung. Lu paling takut laba-laba. Iya, gue paling takut laba-laba. Oke. Mendingan jika terangsang. Kalau tersengat terus terangsang. Gue bayangin nih kalau misalnya tuh orang ini ya, katakanlah main di taman ya, terus kemudian semut pada ngegigit kakinya, dia terangsang semua tuh. Gua rasa dia liatin gak sih? Liatin orang. Hai semut, gigit aku dong. Masih gitu. Ih, gila. Gua gak kebayang aja sih. Oke, itu aneh. Lanjut.
Berikutnya ya. Next. Anyway, ini bukan untuk bermaksud menjelek-jelekan ya, tapi maksudnya respon kita secara natural ya. Maksudnya ini kan satu hal yang nggak semua orang tahu. Kita pun nggak tahu. Tidak biasa. Tidak biasa. Gila respon muka kau Andre, tolong disorot tuh barusan. Ya ampun. Gue sampai oke, lanjut. Oke. Apa sih tadi? Serangga. Enggak apa-apa. Ada fetish yang berkaitan namanya adalah nasolingus. Lu dengerin tuh nasolingus. Ingus bukan? Naso dan ingus ya. Ingus bukan? Some people get aroused by oh no. Oh, ada. Enggak. Ini adalah salah satu podcast Hello God on topic terabsurd yang pernah ada. Enggak banget. Jadi tadi itu dia menghisap hidung. Aduh, karena gue ngebayanginnya tuh hidungnya tuh ada ingusnya gitu loh, Jul. Astaga tuh. ya kelainan kan. Siapa tahu dia lagi mau berbenah. Mau bertobat. Oke, kita cepetan aja. Oh my goodness. Oh, ini ada lagi nih. Yang kayak tadi. Woman odors, black stocking. Apa ya? Harganya mahal lagi, 1.300 yen. Woman odors tuh bau perempuan, bau stocking ya maksudnya. Ya ampun. Iya, berarti bau stocking perempuan. Kayak bau kaos kaki stocking. Kayak bau kaos kaki gitu ya. Itu kalau di parfum ketahuan nggak? Boleh dijadiin bisnis. Bagus. Gue kasih kaos kaki gue. Nggak dipungkiri ada loh yang tertarik, siapa tahu loh. Gue jual kaos kaki gue loh. Gue jual kaos kaki gue 500.000. Ya ampun, ini kaos kaki habis berkhotbah di sini dijual. Kaos kaki seorang hamba Tuhan. Oke, terakhir. Dipakai buat perjalanan Anda masuk surga. Responnya ini lumayan serius nih kali ini gue liat-liat nih. Kayak bagus. Oke. Oke. Ini nggak bikin gue sampai gimana amat, cuman. Oke, nggak kayak tadi ya. Tapi ada namanya agalmatofilia. Jadi ini adalah ketertarikan seksual seperti pada patung, manekin, dan objek boneka. Oh, makanya ya di Netflix tuh ada satu film kayak sex doll. Ya itu. Oke, kalau nggak topik selesai sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita membahas hal-hal absurd mengenai fetish. Oke, ini kan tadi ada 6 ya kurang lebih. Cuma gue yakin sih lumayan banyak ya di internet ya. Wow. Cuma mind blowing banget sih. Tim luar biasa dari Adi mengambil 6 contoh yang sangat absurd ini. Gue rasa yang paling sering tuh mungkin tapi gini, kita mungkin nggak bisa paham ya, maksudnya. Iya, nggak bisa paham aja gitu maksudnya. Kok bisa ya? Lah kok bisa gitu. Dan memang yang paling banyak itu setelah baca-baca gitu, memang paling banyak fetish kaki, fetish jempol, fetish ketek. Ya, jadi orang-orang yang punya ketertarikan seksual ketika melihat objek-objek itu, dan memang meskipun memang gue nggak studi ini secara mendetail, tapi sering menemukan kayak di Twitter atau di Twitter ya, orang bahas tuh bagaimana cewek-cewek juga pada takut ketika ada orang minta fotoin ini dong kaki, fotoin jempol dong gitu. Iya. Kalau itu gue sering jumpa lagi, gue sering lihat juga atau sering dengar. Ya itu bikin cewek nggak nyaman lah, nggak enak kayak gitu. Nah, terus habis itu, lu punya fetish nggak? Sebuah pertanyaan bagus. Jangan lupa nonton podcast saya dulu. Enggak. Ayo lo. Nah, kemarin ada satu hal unik yang gue bahas di podcast gue yang udah 2 tahun lalu itu. Gak usah dicari ya. Malu gue itu. Oh, iya, terus, gila, cara gue ngomongnya jelek banget. Ya pokoknya intinya setiap orang katanya punya fetishnya masing-masing. Pasti. I don't think so. Nah itu makanya. Gue nggak yakin. Itu berdasarkan experience, bukan berdasarkan. Sejujurnya gue jadi mikir tentang topik ini. Lu nggak tanyain gue.
Enggak, Gue tersinggung nih saya cukup yakin dengan respon Anda seperti tadi itu Anda tidak mengetahui hal seperti ini gitu. Ya tapi kan bisa jadi orang mengalami tapi belum menyadari. Oh, bisa jadi loh. Nah itu gue kadang ya ini kalau berlebihan ya, fetish tuh kalau berlebihan ya. Cuma kalau menurut gue lu sebatas melihat tubuh cewek atau begitu sebaliknya cewek lihat tubuh cowok dan lu tertarik, gila bagus banget, bagus banget. Gila gue suka banget lihat rambut dia. Gue suka banget cium. Iya, rambut itu bisa jadi fetish. Iya, rambut bisa jadi fetish. Karena kan bukan organ seksual ya. Cuman kayak kalau lu sebatas tertarik dan lu suka karena misalkan baunya, karena misalkan kalau apa. Suka, gua rasa sih nggak ada pada kategori fetish ya. Iya. Karena fetish itu kan bangkit gairah seksualnya gara-gara melihat objek non genital atau objek non seksual toh. Iya. Begitu. Iya itu. Maksudnya ya kayak ya udah sebatas tertarik. Iya. Dan gua rasa juga gua nggak ada ya maksudnya iya. fetish-fetishan begitu. Itu memang terjadi pada sebagian orang tertentu ya. Iya. Gue juga merasa gue nggak ada. Ya gue tertarik lah. Tapi gue mencoba untuk memahami perasaan orang-orang ini, memahami aja, menempatkan diri dalam sebagai bagian atau jadi orang-orang kayak begini. Gue jujur masih belum bisa paham sih. Masih belum bisa merasakan apa yang mereka rasakan itu kayak jauh aja gitu. Gue rasa tuh kayak lu mendapatkan kenikmatan ketika ya mereka berespons kepada fetish itu gitu. Ada kenikmatan tersendiri. Gue baca satu kesaksian atau semacam testimoni ya dari ada seorang perempuan yang punya fetish. Jadi perempuan ini melihat topi baseball. Oke. Jadi kalau dia lihat ada orang pakai topi baseball, dia get aroused. Wah. Gairahnya bangkit. Tapi gini, fetish ini akan menjadi sangat mengganggu ya. Nanti kita akan bahas fetish ini bagaimana dan perspektif Kristen. Ya. Itu yang ditunggu-tunggu. Tapi akan menjadi bermasalah ketika fetish ini misalnya nih ya. Gua nggak tahu ya pernah ada atau enggak ya, tapi misalnya nih, lu lihat baju kaos t-shirt, lu get aroused. Itu lalu orang yang tiap hari berjalan di mall melihat orang pakai t-shirt di mana-mana tuh gimana ya? Oh iya bener. Dia lihat satu kiri, lihat kanan, iya. Semuanya itu. Gua nggak ngejudge, tapi gua nggak bisa membayangkan gue diri di posisi itu. Iya kan? Nah makanya dalam studi-studi ilmiah mengatakan bahwa fetish itu akan menjadi bermasalah ketika itu sudah mengganggu hidup normal seseorang. Jadi dikit-dikit udah langsung gitu ya, jadi maksudnya itu akan mengganggu. Pertama karena dia tidak akan bisa beraktivitas secara normal karena dikit-dikit pikirannya udah langsung lari ke sexual things. Dan menurut gue itu adalah respon yang sama seperti respon orang yang memang pikirannya udah kotor aja. Pikirannya udah rusak aja. Ya itu. Hai Anda yang mesum. Jelek banget. Hai Anda yang suka nonton film porno sampai hari ini, sadarlah Anda bahwa itu merusak otak Anda. Ya, jadi itu akan mengganggu banget hidup seseorang. Yang kedua, fetish itu menjadi bermasalah ketika dia itu kayak betul-betul udah pada tahap addicted. Ada pada tahap addicted. Ada pada tahap addicted, menjadi seseorang yang adiksi banget, mau cari fotoin kaki dong gitu. Wow. Bayangin aja temennya semua diminta fotoin kaki, itu sih parah sih. Gua nggak kebayang. Gua cuma nggak kebayang. Jadi itu akan membuat orang lain itu risih dan itu menjadi satu hal yang kayaknya ini harus diatasin. Harus diatasin. Gitu ya. Tentu saja kalau ke gereja semua orang berpakaian rapi, jadi tidak ada yang harus. Oke, sekarang pertanyaannya fetish itu oke nggak? Gue mau bilang. Gini deh, gue sebagai pandangan lu aja deh. Menurut lu gimana? Fetish oke nggak? Menurut gue selama lagi. Menurut gue ketika lu nggak mengganggu orang lain, lu cuman sebatas tertarik dan tidak mendapatkan gairah. Kalau tertarik mah itu bukan fetish. Ya makanya maksud gua banyak kalau orang senang aja, misalnya lu lihat senang ada rambutnya bagus. Iya, rambutnya bagus. Itu senang doang. Iya. Sampai sebatas itu. Banyak yang nggak tahu loh. Iya, puji Tuhan. Misalkan gua sama lu nih lagi jalan berdua, kita lihat ada satu cewek cakep gitu loh. Kok lihat tuh kok rambutnya cakep banget. Ih, lu fetish rambut lu ya? Kan gitu. Ya, banyak yang nggak ngerti. Banyak orang lebay. Banyak orang nggak ngerti. Nah,
Kalau sebatas tertarik mah menurut gua oke. Normal lah, oke lah. Ya, normal gitu. lah. Cuma kalau fetish menurut gua ya sama lah seperti gangguan seksual lainnya gitu. Sama seperti hal-hal lainnya ya, you have to let it go. Let it go. Let it go. Ya stop. Oke, jadi maksudnya gini, fetish itu sekarang bagaimana? Fetish itu menjadi satu hal yang, jadi gini, gue tuh cari tahu fetish ini kenapa sampai bisa ada orang tuh mengalami yang namanya fetish tertentu itu. Jadi sebenarnya hal ini masih diteliti juga oleh para saintis, terutama misalnya orang-orang yang memang meneliti behavioral sexual behavioral. Dan dari jurnal-jurnal atau yang gue baca, gue menemukan itu ada hubungannya dengan misalnya orang menghubungkan dengan Pavlovian. Tahu nggak Pavlov? Tahu lah, Ivan Pavlov punya teori. Apa tuh? Tergantung. Ini kayaknya nggak ada hubungan dengan classical conditioning. Dia jadi gini. Jadi mereka bilang bahwa ini ada hubungannya karena jadi ya seperti yang kata Julius tadi. Jadi ada seorang saintis, dia adalah seorang yang juga meneliti behavior. Betul. Jadi Betul. Ivan Pavlov ya. Ya. Jadi dia meneliti anjing yang disesuaikan dengan kondisi. Iya, jadi anjing itu kalau misalnya dikasih daging kan dia akan langsung bereaksi, dia makan. Betul. Nah, sebelum dikasih anjing, ketika ditunjukin dagingnya dia udah langsung meleleh air liurnya. Nah, dia membuat sebuah kondisi di mana jadi ada orang kayaknya tukang kebun ya atau apa tuh yang bawa daging itu, jadi anjing itu akan tanpa sadar punya behavior, dia makan oleh si tukang kebun ini. Nah, jadi si tukang kebun ini kemudian datang tapi nggak bawa daging, tuh anjing udah air liurnya meleleh. Iya benar. Eksperimen paling pertamanya dia menggunakan bel. Pakai bel. Iya, jadi setiap kali ada makanan dia bel. Setiap kali ada makanan dia bel. Waktu sampai akhirnya dia bel, nggak ada makanan, anjingnya tetap liur. Jadi kira-kira begitulah. Jadi ini menunjukkan semacam kita secara respon natural dari makhluk hidup itu adalah ketika ada barang tertentu atau kondisi tertentu yang tidak ada hubungannya dengan let's say tadi daging, maka langsung kita akan terkondisikan karena itu cara kerja otak merekam. Nah, ada yang menghubungkan teori ini dengan fetis. Jadi seseorang itu mengalami fetis karena ada kejadian masa lampau atau masa kecil yang tentu saja dia lupa tapi sudah terasosiasi. Dan itu akhirnya membuat seseorang itu menjadi arousal, ya kayak anjing air liurnya meleleh. Nah, orang ini kemudian arousal, dalam bahasa ininya itu tadi gairah seks, sange dan sebagainya. Akhirnya ketika melihat benda-benda tertentu atau dalam kondisi tertentu, jadi dia akan mengalami itu. Nah, kira-kira tidak, menurut gue sih nggak pasti selalu itu ya, tapi dalam kondisi tertentu ya masuk akal gitu, masuk akal ini. Jadi ada juga yang pernah meneliti nih Jul. Jadi ada laki-laki yang diberikan foto atau gambar sepatu boot. Yes. Sepatu boot. Tapi sepatu boot, terus kemudian dalam gambar sepatu boot itu, setelah itu ada gambar wanita telanjang. Terus sepatu boot lagi. Gitu. Nah, lama-lama ketika dia tunjukin sepatu boot, laki-laki tersebut mengalami arousal. Astaga. Gitu. Ini beneran ada. Beneran. Laki-laki dewasa. Sudah ada laki-laki dewasa. Sudah ada penelitiannya. Jadi kita mungkin bisa, sejauh yang kita sudah lihat dan teliti, fetis ini ada hubungannya dengan kejadian-kejadian tertentu di masa lampau yang mungkin masuk dalam memori tanpa sadar, yang membuat orang itu mengasosiasikan benda atau objek itu dengan hal seksual. Dan itu tuh terbawa secara ininya ke orang tersebut. Secara nggak sadar ya. Berarti itu emang sebenarnya diciptakan dari sejak saat kita sudah lahir, bukan bawaan dari sebelum-sebelum ya. Nah, itu stimulusnya tuh banyak kok. Maksud gue kayak
kayak ada begitu banyak dimensi yang bikin kayak lu tiba-tiba bisa gairah karena lihat inilah, lihat barang lah, lihat kaos lah itu. Iya. Jadi gini, bagaimana kalau begitu kekristenan melihat hal ini? Gue jadi ingat ya, Yesus pernah bilang, apa yang Tuhan Yesus bilang kepada kita semua? Wahai teman-teman. Yesus bilang begini, firman Tuhan berkata kamu jangan berzina. Tapi Yesus bilang begini, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat perempuan dan mengingininya, maka dia udah berzina. Jadi Yesus itu memberikan sebuah standar bahwa dosa itu tidak ada pada cuman soal masalah berbuat. Oh, ada orang yang mengatakan, oh berzina itu artinya lu udah hubungan seks dengan orang lain. Itu berzina. Yesus bilang enggak. Secara etis, berzina itu bukan soal masalah udah berhubungan seks atau tidak. Tentu ini mencakup dengan apa? Mencakup dengan sudah mempunyai hubungan yang ini keterikatan emosional dengan orang lain, bukan pasangan, itu udah mencakup juga. Tapi pada level yang paling sederhana, Yesus mengatakan, jika engkau melihat dan mengingini, berarti ada satu intensi mengikuti gairah. Intensi mengikuti gairah dari dalam hati untuk kemudian mengikuti gairah tersebut. Yesus bilang itu perzinahan. Menarik ya? Menarik. Jadi kekudusan itu bukan hanya soal masalah kekudusan secara fisik, tetapi kekudusan itu dimulai di sini. In your mind, in your heart, asik, in your body. Iya. Gue sedikit malu karena entah kenapa itu seharusnya sebuah ayat yang harusnya gue udah tahu atau gue udah denger, tapi sekali lagi gue diingatkan atau juga teman-teman mungkin diingatkan kayak, oh iya Tuhan pernah ngomong tentang ayat zina ini, orientasinya bagus lagi. Maksudnya nggak cuman karena lu udah pernah misalkan ya, lu melakukan dosa seksual secara lu lakukan, tapi secara pikiran aja nih, lu tuh juga bisa berdosa. Itu gitu. udah masalah. Gitu. Itu udah masalah. Karena gini, maksudnya kan tadi kan ya, kan kita ngomong-ngomong itu tadi juga kan adalah definisi dari para katakanlah psikolog ya, yang ngomong bahwa fetish itu nggak akan masalah kalau misalnya nggak merugikan orang. Buat gua iya dan benar, iya dan tidak, dalam arti begini. Nggak merugikan orang tentu itu harus gitu, jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang tidak nyaman, jangan sampai mengganggu privasi orang gitu kan. Kita harus menghargai itu. Tapi lebih daripada itu, kalau kita cuma patokan yang penting gue nggak gangguin orang, tapi ada orang nih misalnya nih fetish sama betis, wah dari belakang terus dia fotoin betis orang. You get a point ya? Sorry Kak, posisinya kayak gini dulu ya, betisnya saya mau foto. Jadi maksudnya tuh ada orang sengaja datang ke katakanlah halte gitu ya, halte busway katakanlah. Lalu kemudian dia fotoin betis orang supaya dia mendapatkan kenikmatan seksual. Enggak tuh, gua nggak ngerugiin orang. Are you sure? Gitu. Dalam etika Kristen itu bukan hanya pada yang penting gua nggak bikin orang ini. Enggak. Tapi ketika lu mengikuti gairah itu dan lu memuaskannya, memuaskan gairah dan sebagainya, I think gua rasa itu nggak beda dengan apa yang Yesus katakan tentang barang siapa melihat perempuan dan mengingininya, kau mengikuti gairahmu gitu. Memang pada akhirnya, terutama laki-laki ya, medan pertempuran kita yang pertama tuh di sini. Kok tapi gua melihat betis orang dan gue nggak bisa ini, ya udah melihat itu kayak ibarat sesuatu yang kita nggak bisa pilih lah, dalam tanda kutip ya, quote and quote. Tenang, gue nggak bisa melihat, tapi kita sengaja untuk membawa diri kita ke situ. Itu positif thinking nggak sih? Siapa tahu dia nggak bisa lihat betisnya sendiri, dia mau lihat betis orang. Ya oke lah. Katakan masih gini, kayak misalnya gini, kita lihat. Ini cowok-cowok apalagi, kita lihat cewek cantik. Siapa sih nggak suka lihat cewek cantik? Ya ada lah ya mungkin ya. Siapa tuh? Tapi kalau kita lihat cewek cantik kan maksudnya respon pertama kita kan kita seneng. Iya. Tapi menjadi masalah ketika seneng itu diikutin dengan pemuasan hawa nafsu. Dan mohon maaf nih para cowok, sebagian tuh akhirnya menjadikan itu jadi bahan masturbasi. Dan itu udah out of line. Dan bagi Yesus itu udah
udah keluar jalur. Nggak seharusnya begitu. Iya. Untuk yang bagian itu saya pun setuju. Apalagi khususnya di bagian masturbasi. Bertobatlah kita para lelaki. Iya. Kita, bener dong, kita dong lelaki jadi gini, apa what's the theology? Apa ide utama tentang kenapa kita nggak boleh masturbasi? Kan ada orang bilang gini, oh masturbasi itu nggak ngerugiin orang dan sebagainya. Iya bener, oke, itu nggak mengganggu orang dan sebagainya. Tapi are you sure? Kamu menjamin bahwa otak kamu akan berespon normal atau tidak? Pernah ketemu nggak dengan ada orang yang nggak bisa menahan dirinya dengan makan? Oh, pernah nggak ya? Siapa ya? Siapa ya? Jangan diri saya sendiri. Kasih contoh ya. Jadi ada orang yang nggak bisa mengontrol behavior makannya dia. Makan. Oke, bagaimana caranya? Kita tahu bahwa behavior makan itu menjadi buruk ketika apa? Ketika dia nggak bisa mengontrol diri. Dia makan berlebihan dan sebagainya. Poinnya adalah, kenapa dia sampai nggak bisa mengontrol diri? Nafsu. Karena dia terbiasa memberikan gratifikasi terhadap keinginannya. Jadi kalau ada keinginan digratifikasi, keinginan dikasih. Gue pengen gue penuhin. Nggak dibatasin ya, apalagi kalau lu punya sumber daya. Betul, itu ibarat kayak otot-otot emosi kita tuh nggak terlatih. Masturbasi itu ada pada ranah yang sama. Sadar nggak? Jadi kita tuh tidak melatih diri kita untuk membatasinya. Kita membiarkan diri kita melakukan apa yang kita inginkan. Go for it. Dan pada akhirnya, the konsekuensinya itu kita sendiri yang tanggung. Karena kita nggak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua, problem dari masturbasi adalah kau akan melihat perempuan sebagai objek seks. Bukan lagi sebagai kau nggak lagi melihat perempuan itu sebagai ciptaan Tuhan yang baik, yang indah. Kau melihat perempuan itu sebagai objek. Udah gitu aja. Jadi kita tuh mendowngrade ciptaan Allah. Kita memandang rendah. Kayak ibaratnya tuh kayak misalnya kita punya anak perempuan misalnya. Anak perempuan kita tuh kita sayang, kita lihat dia baik, dan tapi kemudian itu jadi bahan masturbasinya orang. Kan kita yang gak menciptakan dia, tapi itu anak kita aja, kita udah langsung merasa gak nyaman kan? Iya. Gitu sih. Gitu. Gue nangkep sih yang bagian itu. Apalagi tadi kalau lu ngomong soal yang masturbasi, wow, itu teguran keras. Apalagi satu sisi yang objek perempuan itu. Sorry. Yang perempuan menjadi objek. Lu demam nggak? Enggak. Saya sehat, puji Tuhan, haleluya. Apalagi yang ketika lu melihat perempuan bukan lagi sebagai ciptaan Tuhan yang indah, tapi sebagai objek. Begitu pula sebaliknya, Koko Andre. Kalau perempuan juga melihat laki-laki hanya sebagai mainan dan sebagainya. Maksudnya kita semua posisinya sama lah saat ini. Iya nggak sih? Iya. Posisi kita ya sama-sama harus saling menghargai, tidak merugikan, khususnya yang fetish tadi ya. Jangan sampai kita jatuh ke adiksi itu gitu loh. Iya. Kalaupun kita sudah jatuh ke adiksi itu, pertanyaannya adalah gimana cara kita recover? Nah, tadi juga gue baca-baca tuh. Dari sisi psikolog atau dari sisi apa, gimana caranya untuk recover dari yang kayak begitu. Gue melihat bahwa orang-orang pada akhirnya menyarankan untuk bisa confess. Karena penting ada sebuah rasa malu. Sebuah rasa shame. Rasa malu atau rasa shame itu adalah satu perasaan atau mekanisme yang Tuhan taruh untuk kita itu dibatasi. Nah, gue melihat bahwa fetish itu juga butuh untuk dikonfes ke orang lain untuk supaya ada satu mekanisme malu yang bisa atau menolong kita untuk tidak terus-menerus melakukannya. Iya. Dan kalau dalam konteks Kristen tentu saja pengakuan itu akan menjadi tepat ketika diakui ke orang yang tepat. Dan orang yang tepat itu sebenarnya kita harapkan adalah orang-orang yang bisa menolong kita secara godly atau secara cara yang benar, cara yang ilahi gitu. Orang tua would be ideal. Orang tua akan jadi ideal ketika orang tua itu bijaksana dan takut akan Tuhan.
Ya. Tapi kalau orang tua tidak, carilah orang yang lebih tua. Ya, Julius. Make sense. Enggak, maksudnya orang tua kan orang yang lebih punya otoritas rohani, misalnya hamba Tuhan. Pembina. Semoga hamba Tuhan dan pembinanya juga beres dan Amin. dewasa, bijaksana. Atau terhadap teman-teman komsel misalnya. Ya, teman-teman komsel yang juga bisa membantu dan menolong gitu. Dan gue kayaknya merasa bahwa kayak kalau misalnya fetish dan sebagainya itu mungkin tips and triknya adalah kalau lu ngalamin fetish, lu segera misalnya gue punya teman Julius yang gue percaya. Gue kalau misalnya katakanlah melihat kamera gue fetish, gue lihat kamera gue, terus gue akan bilang Jul gue lagi fetish, gue lagi ini nih. Nah itu akan seketika menolong untuk kayak kita tuh nggak ikutin konstruksi fetish kita. Kayak keberadaan ketika gue ngaku ke Julius akan itu kayak mecahin gitu loh, kayak lu tahu kayak misalnya orang tuh kalau lagi apa langsung hilang moodnya gitu. Oh iya gitu loh. Gue paham. Mendistraksi diri lu supaya moodnya tuh moodnya langsung hilang gitu loh. Iya. Nah itu harus dilatih gitu sih. Mencari teman itu penting ya. Gue jadi keinget pas gara-gara lu ngomong itu si teman lu Dedi Cahyadi, bukannya belum jadi teman. Iya belum. Dia pernah ngomong gini, kalau lu butuh bantuan, lu jangan cerita itu ke semua orang. Ya. Lu cerita ke 1 sampai 2 orang yang lu percaya dan minta bantuan ke mereka pasti bantu. Gitu. Iya. Kalau cerita ke semua orang mah ribet nantinya. Semua orang jadi tahu. Karena nggak semua orang bisa menghandle informasi rahasia atau private ya, hal-hal yang privat dalam diri orang itu nggak semua orang bisa handle. Kayak gitu sih. Iya. Juga minta didoakan khususnya bagi teman-teman yang nggak mungkin kan minta doa. Gue lagi fetish nih, tolong doain gue supaya tobat. Apalagi kalau udah tahu siapa. Jadi makanya doa di kolom doa Hello God. Bisa anonim dan akan didoakan. Bisa banget bridgingnya, betul kan? Teman-teman kita di aplikasi Hello God itu punya kolom doa dan di situ teman-teman bisa berbagi apa yang jadi pergumulan teman-teman, dan kalau misalnya teman-teman pengen didoakan secara anonim boleh, anonim gitu loh. Dan akan didoakan. Pasti akan didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hilang kau nafsu-nafsu seksual. Haleluya saudara-saudara. Baiklah. Oke, baiklah. It's been like 40 minutes ish. Terima kasih teman-teman untuk episode kali ini. Semoga teman-teman boleh silakan untuk memberikan saran di kolom komentar ya. Kok mau dong dibahas soal misalnya hal-hal lain, karena kita tahu topik fetish ini topik yang ngeri-ngeri sedap sekali. Misalnya mau bahas topik yang lain juga, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar dan kita akan pasti lihat, pasti kita akan pertimbangkan juga, dan kalau oke kita akan angkat dan kita akan bahas dalam obrolan. Amin, haleluya. Ada beberapa tuh yang bahas, salah satu yang gue paling inget nih baru-baru ini bilang kok itu tolong nanti di hot kalau boleh bahas child free. Weh, tahu child free? Oh, tahu. Jadi kalau anak-anak muda zaman boleh sekarang tuh, banyak yang nggak mau punya anak kalau udah nikah. Boleh. Itu kita bisa datangkan narasumber loh. Ada narasumbernya dan kita kenal dekat. Tapi itu for another time. Kayaknya gue tahu ya. Iya, harusnya lu tahu. Kita bahas habis ini. Oke. Oke, thank you teman-teman. Kalau gitu jangan lupa untuk follow IG sosial media Hello God. Di situ teman-teman kita post setiap hari, bisa mendukung dan membantu teman-teman dalam keseharian teman-teman. Juga untuk podcast ini kalau teman-teman lagi di jalan jangan lupa dengerin di Spotify atau yang paling baru di Noise. Gue cukup bersyukur untuk hal itu ya. Oke lah kalau gitu, thank you Ko Andre, thank you Adi, thank you untuk teman-teman for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.